tentang nafas, ruh, jiwa, dan nyawa. Apakah perbedaan antara nafas, ruh, jiwa, dan nyawa? Perbedaan antara nafas, ruh, jiwa, nyawa. Ya. Nyawa itu campuran antara jiwa dan ruh. Paham ya? Paham ya? Itu namanya nyawa. Kalau ruh belum datang masuk ke jiwa, maka belum dikatakan nyawa. Ketika ruh datang pada saat umur di dalam kandungan istri kita 4 bulan itu, dialog lalu menyatu dengan jiwa, maka itu disebut nyawa. Kalau masih berpisah-pisah di alamnya, tidak bisa dikatakan jiwa itu adalah nyawa. Itu pertama. Sudah jelas ya perbedaan antara jiwa dan nyawa. Jiwa itu tubuh halusnya daripada tubuh kasar kita. Paham? Halus daripada kita punya raga ini, itu disebut dengan jiwa. Jiwa kalau tidak bisa hidup, tidak ada ruh. Ada ruh baru jiwa hidup. Ketika hidup antara jiwa dan di dalamnya ada ruh, itu yang disebut dengan nyawa. Kemudian apa itu nafas? Nafas itu adalah wadah. Di dalam nafas ada rasa. Di dalam rasa ada ruh. Nafas itu menurut dato kita Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karamallahu wajh adalah merupakan rahasia Ahmad di dalam sholat. Ahmad itu adalah rahasia nafas di dalam sholat. Maka jelas nafas itu adalah Ahmad. Maka jelas Ahmad itu adalah nafas. Maka jelas nafas itu adalah jiwa. Pertanyaannya, bagaimana dengan nafas yang kita hirup keluar masuk ini? Nafi dan isbat ini. Nafas yang kasar dan nafas yang halus ini. Itulah halusnya daripada nafas yang kita hirup inilah yang disebut dengan jiwa. Hakiki daripada nafas yang kita hirup keluar masuk ini. Inilah banyak yang menyepelekan nafas yang keluar masuk ini. Makanya kemarin-kemarin saya katakan kita selalu mengibadahi raga ini. Raga hina ini yang kita mengibadahi. Dahi kita sujud. Lutut kita ruku. Kaki kita duduk di antara dua sujud. Tangan kita takbirkan. Kita hanya mensolatkan raga ini. Tetapi nafas yang keluar masuk kita lalaikan dia. Tidak pernah dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan heran ketika kita bertakbir melakukan sholat raga, insya Allah kita punya jiwa bergentayangan kemana-mana. Kita punya istri, pada saat sholat dia ingat kira-kira kompornya sudah dimatikan atau belum. Kita yang nelayan, pada saat sholat ingat ikan kita sudah jemur atau jemur dimakan anjing, dimakan binatang. Karena nafasnya dia tidak pernah pergunakan untuk memanfaatkan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal hakiki tertinggi halusnya daripada nafas itu yang disebut dengan jiwa. Makanya di dalam nafas ada rasa, di dalam rasa ada ruh. Negeri rasa itu besar. Mungkin untuk sementara itu dulu ya. Paham insya Allah. Silakan, masih ada yang tanya, silakan. Kita kupas garis besar. Tanya supaya kita diskusi. Maka kita tidak menjadi hamba Allah yang lalai di atas muka bumi ini. Sampai dengan kita mati kita lupa diri. Kita tidak tahu diri. Kita tidak pernah kenal dengan kita punya diri. Maka sepanjang kita hidup, kita selalu lupa diri dan tidak tahu diri. Siapa diri kita? Kalau kita tidak pernah kenal kita punya diri, kita lupa dengan kita punya diri, kita tidak pernah tahu dengan kita punya diri, sama dengan tidak pernah kita kenal dengan Allah, sama dengan kita lupa dengan Allah, sama dengan kita tidak pernah tahu tentang Allah. Karena Allah mengatakan barang siapa yang mengenal diri, maka dia mengenal Allah. Kalau kita mengenal kita punya diri, maka kita kenal Allah. Karena Allah sangat dekat dengan kita. Insya Allah.